Halo, perkenalkan nama saya Fatihah Sukma Arti dari kelas SE 0801 dengan NIM 10312240019. Di sini saya akan menjelaskan soal sub CLK3. Langsung lihat ya. Nah, untuk soal pertama itu ada kita disuruh cari ini continue tidak continue-nya ini X sama dengan min 1. Nah, ini kan ada garis ke kanan, dia ini kan min 1 nih. Nah, ini yang pertama. Nah, ini yang kedua, di atas itu ada lagi min 1 di sini kan. Tapi dia ini kan nggak ketemu tuh. Jadi kayak berarti tidak continue ya teman-teman. Jadi kayak tidak tentu continue karena ada patahan yang menunjukkan perubahan mendadak di X min 1 ini. Jadi nggak continue ya guys. Nah, untuk soal yang B itu ada X sama dengan 0. Jadi untuk mengetahui garisnya itu continue atau tidak continue itu ini kan garis ini kan nih di sini kan 0. Nah, berarti dari garis ke kanan dia ini berarti ketemunya 0 kan. Nah, garis ke kiri juga ketemu 0. Berarti saling ketemu kan di sini. Berarti dia continue karena saling bertemu. Nah, habis itu kita mencari apakah garisnya itu terdiferensial atau tidak. Caranya itu jadi kan ini garis yang ke kanan itu kan ini ya min 1 kan di sini yang min 1. Nah, karena dia naik dia ikut otomatis dia ke sini dong. Berarti kayak dia di sini itu 1. Nah, berarti sini sama sini beda. Jadi tidak terdiferensial karena di sini itu min 1, di sini 1. Jadi beda ya, guys. Nah, untuk soal yang C itu ada X sama dengan 1,5. Nah, 1,5 itu kan garisnya di tengah-tengah sini ya. Jadi grafiknya ini ya. Dan ini di tengah nih. Berarti dia sama kan. Dari kanan ke kirinya dia sama karena ini kan tengah. Jadi continue ya guys. Karena dia ketemu dan sama. Jadi terdiferensial. Nah, yang buat yang D itu soalnya X sama dengan 2 di sini. Nah, ini sama kayak tadi guys, kayak kepotong gitu kan ya. Jadi kayak sini tuh kayak dia naik dan di sini dia turun. Jadi nggak bisa ya guys. Jadi dia ini dia tuh tidak bisa tidak continue karena dia turun dan tidak kita lanjut ke nomor 2 yaitu soalnya diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 2. Tentukan turunan fungsi fx. Nah, caranya itu ya kayak turunan biasa ya guys. Jadi ini kan kayak tadi soalnya itu x pangkat 3 dikurangi 3x tambah 2. Nah, kalau kita turunkan jadi ini 3 itu dipindah ke depan. Terus ini pangkatnya dikurangi 1. Jadinya
Nah, jadinya turunan dari fx tadi itu sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi ini turunan 3x tambah 2 3. Jadi jawabannya 3x2 kurangi 3. Buat yang B itu kemiringan garis singgung di titik 1,0. Nah, caranya itu ini kan jadi udah ketemu nih. Nah, kita pakai lagi di sini. Berarti f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 kurangi 3. Nah, kita turunkan kan. Jadi f aksen dalam kurung 1 sama dengan 3 dalam kurung 1 dikurangi 3 sama dengan 0. Dan habis itu di sini yang cek ke persamaan garis singgung di titik 1,0. Nah, caranya itu kan ada rumusnya tuh. Rumusnya itu ada y min y cos 0 sama dengan m x min x 0. Nah, kita masukkan rumus tadi ke sini. Jadi x min 0 sama dengan 0 terus dalam kurungnya x min 1. Ini 0-nya dari yang kita tadi udah cari ini ya. Nah, jadi jawabannya y sama dengan 0 gitu. D, persamaan garis normal di titik 1,0. Jadi cara ngerjainnya itu kayak tadi pakai ini ya, rumus ini, terus kita masukkan jadi y min 0 sama dengan min 1/0 dalam kurung x min 1. Terus kita turun kita ini jadi dalam kurung y min 0 0. Ini 0-nya dia nih guys, kayak 0-nya ke pindah ke sini. Jadi di sini tinggal min 1 dalam kurung x min 1. Terus kita terus jadi 0 sama dengan x min x plus 1. Terus x-nya kita pindah ke sini. Jadinya plus kan. Jadi plus sama dengan 1. Gitu. Jadi nomor 3 itu soalnya ada suatu benda bergerak mengikuti lintasan fx sama dengan 1/3x pangkat 3 min 1/2 x pangkat 2 min 2x plus 1. Nah, untuk soal yang A, kapan benda tersebut bergerak naik? Nah, cara ngerjainnya itu ini diturunkan dulu ya. Jadi nuruninnya biasa ya. Jadi ini f ini udah diturunkan jadi x kuadrat min x min 2. Terus kayak benda tersebut bergerak naik jika f aksen x lebih besar dari 0 positif. Nah, berarti kita masukkan ini ya. Jadi kayak gini. Terus kita terus jadi kayak gini. X min 2 terus dalam kurung x min 2 terus dalam kurung lagi x plus 1. Jadi hasilnya di sini itu ada x
sama dengan 2, ini X sama dengan min 1. Nah, ini cara itu grafiknya. Jadi cara membuktikannya itu kita pakai ini lagi buat hitung. Jadi kayak kita misal kesini kita ambil huruf 3, angka 3. 3 kali 3 sama dengan 9, dikurangi 3, 6, terus dikurangi 2 sama dengan 4. Nah, di sini 4. Dia masih positif ya. Di sini 4. Dia masih positif. Nah, terus kita cari yang di sini nih. 1 min 1 sama dengan 0 min 2. Berarti masih min kan? Berarti di sini min. Maaf terpotong. Terus harus kita cari yang di sini. Nah, terus kita ambil misal min 2. Lalu min 2 kurangi 2 sama dengan 4 karena min tambah min jadi plus. Min sama min jadi plus. Nah, 4 dikurangi min 2 sama dengan 6. Terus habis itu 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Berarti dia masih positif. Berarti sini positif. Jadi yang diambil itu yang positif aja. Sama sini. Gitu ya guys. Dadah. Nah, untuk yang B, benda tersebut bergerak turun. Jadi jawabannya itu benda tersebut bergerak turun pada interval min 1, 2. Karena benda tersebut akan bergerak turun jika f(x) dan x lebih kecil dari 0. Jadi itu kayak apa ya? Jadi kan di sini kita dapat sini kan. Jadi dia tuh dari sini ke sini. Jadi di sini tengah. Gitu. Dapatnya dari sini. Terus kita lanjut yang soal cek. Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? Jadi cekung ke atas jika ini kita turunkan yang kedua. Jadi kita nurunin 2 kali. Tadi kan sebelumnya kita udah nurunin kan ini. Hasilnya ini. Nah, terus kita turunkan lagi. Jadi hasilnya adalah 2x min 1. Nah, habis itu 2x min 1 itu lebih besar dari 0. Jadi terus kita hitung ini. Jadi x lebih besar dari setengah. Gitu. Nah, terus kita lanjut yang D. Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah? Jadi caranya sama kayak yang di atas kayak gini. Cuman dia kita ubah jadi lebih kecil. Terus kita hitung kayak tadi dan jawabannya x lebih kecil setengah. Nah, kita lanjut yang E. Tentukan titik maksimal dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Jadi tadi kan tadi ini kan turunan awal. Nah, terus cuma itu ini kan dari sini nih. Terus kita masukkan ke sini. Sebenarnya terus lalu kita faktorkan dari ini.
kita faktorkan jadi x min 2 terus dalam kurung x plus 1. Terus kita jumlahkan jadi x sama dengan 2, terus di sini x sama dengan 1. Nah, habis itu kita ini kita hitung berarti dari sini ya. Ini kan x 1 nih. Nah, kita hitung nih sepertiga dalam kurung min 1 pangkat 3 kurangi setengah min 1 pangkat 2 dikurangi 2 dalam kurung min 1 tambah 1. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari yang ini ya, dari atas ini. Terus kita hitung kayak biasa. Jadi min setengah min sepertiga min setengah ditambah 2 ditambah 1. Terus hasilnya jadi min 2/6 min 3/6 ditambah 3. Terus habis itu kita samakan penyebutnya. Min 5/6 tambah 18 min 5/6 tambah 18/6 sama dengan 13/6. Nah, sekarang tinggal yang ini 2. Berarti F2 caranya sama kayak yang di atas. Jadi ini kita hitung dulu, terus kita samakan penyebutnya dan hasilnya min 7/3. Nah, habis itu kita bandingkan mana yang lebih kecil. Yang lebih kecil ini kan, berarti dia ini titik minimum dan ini titik maksimal. Jadi di sini min 1,13/6 sama dengan titik maksimal, dan di sini 2, min 7/3 sama dengan titik minimal. Seperti itu. Nah, soal selanjutnya itu adalah titik di mana benda tersebut akan belok. Jadi yang pertama itu tentukan titik belok. Jadi ini F aksen-aksen X dengan Y itu kayak diturunkan lagi yang kedua. Jadi kayak ini jawabannya 2x min 1 sama dengan 0 dan jawabannya x sama dengan setengah. Nah, habis itu kita verifikasi titik belok ini. Jadi x lebih kecil setengah, terus f aksen-aksen 0 sama dengan 2, 0, terus min 1 sama dengan min 1. Nah, ini karena min berarti dia cekungnya ke bawah, guys. Cekung ke bawah. Nah, habis itu hitung x lebih besar dari setengah. F aksen-aksen dalam kurung 1 sama dengan 2 dalam kurung 1 min 1 sama dengan 1. Nah, dia ini enggak min, dia ini positif, guys. Jadi dia cekungnya ke atas. Nah, habis itu tentukan nilai Y titik belok. Nah, tadi kan ini setengah, udah ketemu kan ini setengah. Jadi kayak kita hitung sepertiga dalam kurung setengah pangkat 3 dikurangi setengah dalam kurung setengah pangkat 2 kurangi 2 dalam kurung setengah tambah 1. Terus kita hitung dikali
jadi segini, dan jawabannya segini. 1/4 dikurangi setengah /1/4 dikurangi 1 tambah 1. Terus sama dengan ini dijumlah 1/24 dikurangi 1/8 sama dengan ini kita samakan penyebutnya ya, ini biar gampang. Jadi kayak 1-3/24 sama dengan -2/24 sama dengan -1/12. Jadi titik belok terjadi di setengah, -1/12. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau misal ada salah kata dan berbelit-belit. Juga kalau ada yang salah, ya namanya juga saya masih belajar juga. Jadi sekian, terima kasih. Dadah.